La saya ulangi lagi, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha aminal halal am minal haram. Kata Rasulullah, akan datang satu hari pada satu masa pada manusia itu, umatku maksudnya, la yubalil mar'u, di mana seseorang tidak peduli, tidak perhatian, tidak concern ma akhadha, apa yang mereka ambil, apa yang mereka cari. Aminal halal, aminal haram. Apakah yang dia cari itu dari yang halal atau yang haram? Sehingga ibarat kata ini kita kaitkan dengan bagaimana ketika Allah SWT menjelaskan terkait dengan perbedaan cara Allah memandang orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Di mana orang kafir itu Allah pandang selayaknya seperti binatang-binatang ternak saja dalam pola makan dan hidupnya. Nah kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Adapun orang kafir itu pola makannya seperti orang para binatang ternak saja. Mereka nggak peduli mana yang halal, mana yang haram. Dan ini kata Rasulullah akan datang kepada umatku ini satu masa, satu saat. Jadi kalau kita sekarang ini rasakan bagaimana orang demi mendapatkan sesuatu menghalalkan segala cara. Ya. Ini berarti sudah prediksi Rasul, tanabu Rasulullah SAW terjadi. Berarti kalau ini terjadi menandakan sudah akhir zaman. Walaupun mungkin kita secara fisikly, secara pribadi kita nggak masuk kategori yang akhir-akhir hidupnya, tapi secara umum zaman itu sudah berakhir sebenarnya. Makanya hadis ini sudah mulai diterapkan dan sudah mulai terjadi pada masa kita ini. Yang kedua, ini kisah ketika bagaimana menggapai harta yang baik, harta yang indah, harta yang berkah. Maka dikatakan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Amr bin As, dikatakan dalam ungkapannya, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Ini kata Amr bin As, ya Rasul, aku masuk Islam itu bukan semata-mata untuk mencari harta. Mungkin Bapak Ibu telah mendengar beberapa literasi tentang bagaimana sosok kehidupan Amr bin As itu. Jadi Amr bin As ini adalah salah satu orang Quraisy saat itu yang hidupnya selalu menguntit Rasul. Jadi ada 3 manusia saat itu yang selalu kerjaannya nguntit Rasul. Pertama Amr bin As, kedua Amr bin Hakam, yaitu Abu Jahal, dan yang ketiga adalah Muawiyah atau Abu Sufyan bin Harb. Nah, 3 orang inilah yang kita katakan selalu menguntit Rasulullah ketika Rasul berdakwah di Mekah. Sehingga mereka mengambil sebuah kesimpulan kepada anak-anaknya, katakan jangan kalian sampai mendengar ucapan Muhammad. Kenapa? Mereka tahu persis apa yang Rasul sampaikan ini wahyu. Sehingga apa? Ini para tokoh-tokoh agama mereka, pembesar mereka ini sudah mulai mereka kewalahan bagaimana melihat dakwah Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir Quraisy. Ternyata di akhir-akhir ini kata beliau ketika masuk Islam, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Ya Rasul, saya masuk Islam bukan karena mencari harta. Kenapa itu terucap oleh Amr bin As? Karena beliau tahu siapa sosok Muhammad sebenarnya. Siapa dan bagaimana dakwah Rasulullah sebenarnya itu. Islam ajmal. Saya tidak akan masuk Islam karena semata-mata mencari harta. Tapi apa? Walakinni aslam tu robbatan fil Islam. Tetapi aku masuk Islam ini karena aku sangat cinta kepada Islam. Jadi rogiba fi memaknai atau menggambarkan maknanya cinta. Tapi kalau rogibaan itu dia benci. Itulah bahasa Arab. Jadi ada idiom yang harus kita pahami. Ada apa istilahnya kata bantu gitu di dalam ungkapan-ungkapan tersebut. Seperti kata-kata bantu. Nah, di sini kita ada rogbatan fil Islam. Semata-mata cinta kepada Islam. Yang kedua, wa an aku nama Rasulullah SAW, dan aku ingin selalu bersama Rasulullah. Jadi masuk Islamnya Amr bin As ini bukan karena ingin mencari kedudukan, bukan juga mencari potensi-potensi kekuasaan.
Walaupun nanti kita lihat Abdurrahman adalah sosok seorang sahabat Nabi yang mendapat amanah untuk memegang kota Mesir. Bayangkan jadi gubernur Mesir gitu. Niat awalnya nggak pernah memang untuk mencari kedudukan itu. Makanya dalam hidup kita sebagai manusia itu, berikanlah kedudukan bagi orang-orang yang tidak memintanya. Tetapi kalau kita berikan kedudukan pada orang yang mintanya, dia akan fokus pada kedudukannya itu, tidak pada amanat dari kedudukan tersebut. Maka ketika Abdullah mengatakan, "Waan aku nama Rasulullah SAW dan aku ingin selalu bersama Rasulullah SAW," maka Rasul memberikan ungkapan yang sangat menarik dan sangat diplomatis. Ini mungkin bagi kita berlaku, ya. Bagi kita semuanya berlaku pesan Rasul pada kita. Apa kata Rasulullah? Faqala ya Amr, hey Amr, ni'mal malu soleh lil mar'is soleh. Sungguh baik, sungguh indah harta yang baik itu jika dikelola oleh tangan-tangan manusia yang baik. Jadi artinya hadis ini tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Tidak melarang kita untuk menjadi kita sebagai penguasa dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi yang Rasul nasihati pada kita sebagai umatnya, kata beliau, nikmal malu soleh lil mar'is soleh. Sungguh nikmat harta yang baik itu ketika dikelola oleh tangan-tangan yang baik. Jadi dari dua dasar ini kita akan coba meretas ya, satu pemahaman yang berkaitan dengan bagaimana sih cara kita meraih harta yang halal dan berkah itu. Artinya kita isi koper-koper kita dengan kemampuan kita mengolah harta. Sehingga jangan sampai harta yang kita miliki tadi sifatnya menjadi beban kita. Karena bagaimanapun pula harta itu akan menjadi penghambat kita untuk masuk surga. Bagaimanapun. Contoh kita lihat nanti kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Tajir melintir, kalau orang bilang sekarang. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Beliau memberikan pesan, tapi nggak langsung kepada orangnya. Tapi lewat lidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, dikatakan, ya Abdurrahman, balagon ya Rasulullah SAW, alaik. Jadi Rasul mengucapkan salam kepadamu. Apa salamnya? Innaka tadkhulul jannah habwan. Sesungguhnya engkau nanti akan masuk surga secara merangkak. Bayangkan, beliau sebagai sosok seorang sahabat Nabi yang soleh, yang muhsin, mukhlis dengan harta-hartanya. Itu harus dikatakan akan masuk surga di akhirat nanti habwan, merangkak. Kenapa merangkak? Karena beratnya beban amanat harta hidupnya itu. Oleh karena itu ketika ini terjadi pun bukan berarti orang mukmin gak boleh jadi orang kaya. Justru ada hadis lain yang akan memberikan satu isyarat pada kita berapa banyak orang-orang kaya itu yang kebahagiaannya, keistimewaan akhirat nanti melebihi dari segalanya. Dengan catatan di samping mereka mengamalkan amal-amal kebaikan orang-orang miskin, juga mereka memanfaatkan hartanya untuk lebih dari apa yang orang miskin tidak bisa mengerjakannya. Nah, ini kan tema itu meraih harta yang halal dan berkah. Ini sekedar prolognya. Nah, apa yang dimaksud dengan harta ini? Yang pertama kita lihat dulu dalam syariahnya. Mungkin pernah kita ungkap pada beberapa pertemuan yang lalu. Dalam surat Al-Ma'arij Allah katakan, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi Allah katakan bagi mereka-mereka atau kita ini, itu orang-orang yang memiliki hartanya dan sadar bahwa dalam hartanya ada hak-hak tertentu. Dikatakan walladzina fi amwalihim, mereka-mereka yang di dalam hartanya ada hak-hak tertentu. Siapa yang berhak ini? Lisaili wal mahrum. Yang pertama mereka yang mau meminta-minta, dan yang kedua mereka yang malu untuk minta-minta. Artinya ketika kita memberikan bagian harta kita sebagai untuk infak di jalan Allah, maka kita tidak hanya memberikan kepada yang minta saja. Tidak hanya pada orang yang mengajukan proposal saja.
tetapi mereka juga bisa diberikan kepada orang-orang yang malu untuk mengajukan proposal. Nah, pertanyaannya sekarang ini, kira-kira di kita lebih banyak yang mana? Apakah mereka yang nantiasa selalu mengajukan proposal, permintaan, ataukah mereka yang tidak pernah mengajukan proposal meminta sesuatu itu? Itulah kita katakan sebagai bagian dari upaya kita memahami bahwa harta kita ini juga menjadi amanat di tangan kita untuk kita berikan kepada dua golongan manusia ini. Yang pertama mereka yang mau untuk meminta-minta, tidak malu-malu. Dan yang ketiga mereka yang malu untuk meminta-minta, padahal dia butuh. Siapa mereka itu, kata Allah? Kata Allah, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Itulah mereka yang membenarkan akan terjadinya hari kiamat nanti. Akan terjadinya hari perhitungan di akhirat nanti. Itulah mereka walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Mereka yang sangat takut dengan azab yang dijanjikan pada setiap mereka itu. Jadi kalau kita memang menantang azab Allah, yang nggak akan memiliki kesadaran dan harta kita ada hak orang lain. Tapi mereka yang sadar bahwa akan ada azab Allah, maka mereka sadar di hartanya ada hak-hak orang lain itu. Inilah peringatan-peringatan yang bermasalah bagaimana cara kita mengolah harta itu. Karena hakikatnya pesan Rasul Amr bin As dikatakan, bahwasanya nikmal malus soleh lil mar'is soleh. Sungguh baik harta yang baik itu jika dikelola oleh orang-orang yang baik. Maka bagian nasihat kedua kata Allah apa? Ya ayuhan nas. Lagi-lagi hitungnya umum untuk manusia semua. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini dengan dua pola. Pertama pola halal, kedua pola thayyib. Dalam kelanjut ayatnya nanti Allah hitop kepada orang yang beriman. Ketika orang beriman Allah katakan kulu mimma razaqnahum minat thayyibat. Jadi langsung dari sebut halalnya lagi. Kenapa demikian? Karena bagi orang mukmin hakikatnya tidak lagi ada masalah dalam mencari yang halal. Tidak ada lagi keraguan dalam mencari yang halal. Bagi orang mukmin sesuatu halal itu sifatnya harga mati. Makanya jadi masalah kalau kita hidup di negara-negara yang notabene-nya banyak orang muslimnya tapi tidak bisa menjaga halal sesuatu. Akhirnya apa? Kita makan, kita pola dulu, cari dulu ini halal atau tidak, ini baik atau tidak. Nah, kenapa? Karena kita sadar bahwasanya apa yang kita kerjakan ini semata-mata tidak memberikan kehalalan dalam harta tersebut. Maaf sebelum saya ada apa namanya powernya lagi kurang. Ini belum nyalain. Power laptopnya belum dicolok tuh, takut habis. Nah, kemudian dikatakan di sini, ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai orang manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini dengan cara halal dan thayyib. Kalau kita nggak mampu, Allah kaitkan dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan Allah berikan satu ultimatum, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Artinya manusia nggak mampu untuk pola makan seperti ini, dianggap mereka sudah mengikuti pola-pola hidup setan. Padahal jelas kata Allah apa? Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya manusia itu, setan itu merupakan musuh kalian yang nyata. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kembali pada masalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita, cara kita mengelola harta kita, maka kembali nasihat ini cukup gamblang bagi kita semua tentang menyikapi harta yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ragu bagaimana cara memahami hal-hal yang halal dan haram itu, maka Rasul datang memberikan isyarat pada kita dengan kata-kata
innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas dan yang haram juga itu jelas. Tapi jadi masalah wa bainahuma mustabihat. Namun antara keduanya banyak hal-hal yang subhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Di mana yang subhat ini tidak banyak diketahui oleh sebagian besar manusia. Maka kata Rasulullah, "Famani taqat subuhat." Barang siapa selalu menjaga dari hal-hal yang subhat, istabro'a lidinihi wa irdihi. Dan dia sudah berupaya untuk membebaskan dirinya dari tuntutan agama dan juga kemuliaannya. Sehingga ketika kita menghindari subhat itu, kita sudah mampu menjaga dua hal ini. Pertama, kemuliaan diri kita. Kedua, kemuliaan agama kita. Waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh pada hal-hal yang subhat, waqa'a fil haram, hakikatnya dia sudah berada pada hal jurang keharaman. Maka digambar Rasulullah seperti seorang penggembala, karra'i yar'a haulal hima yusiku ayar ta'afi. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitaran dua pagar gitu. Artinya pagar ini pagar merupakan kebunnya, yang satu kebun orang lain. Maka ketika dia biarkan hal itu terjadi, maka dia akan terjatuh kepada pelanggaran terhadap aturan pagar tersebut. Ibarat seperti orang yang ada di ujung tanduk gitu ya. Telur di atas ujung tanduk. Kenapa? Nggak bisa, akan tetap pendirian. Seperti orang berada di tepian jurang, dia ingin terbebas dari jatuhnya ke jurang tersebut, sulit. Itulah kita katakan sesuatu yang sangat dahsyat ketika menyangkut pada amanat harta dan kehidupan halal dan haram ini. Ya rahimakumullah, kalau kita buka dalam kitab Minhajul Qasidin, ini biasanya kitab yang selalu menjadi acuan bagi masyarakat ya, awam dalam mereka membangun satu kesolehan pribadi. Ada ungkapan mengatakan iyyaka wa kasbal haram. Ada pesan seorang istri kepada suaminya yang soleh. Apa pesannya itu? Iyyaka wa kasbal haram. Hai suamiku, hati-hati untuk mencari atau meraih harta yang haram. Mengambil harta haram atau perlakuan yang haram. Kenapa? Karena seorang istri ini mengatakan fa inna nasbiru 'alal ju' wala nasbiru 'alan nar. Karena hakikatnya kami sebagai istri-istri kalian, keluarga kalian bersabar untuk menahan lapar. Tapi kami nggak akan sabar ketika akan dimasukkan dalam api neraka. Ini yang kita katakan beratnya ketika menyikapi harta ini. Makanya kalau kita merujuk pada perilaku salafus soleh, kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang sepele seperti ini, tapi dampaknya sangat besar dalam menata dan juga mempola kehidupan kita sebagai seorang manusia. Apalagi sebagai umat Rasulullah SAW. Ini jamaah rahimakumullah tentang dasar syariahnya ketika menyangkut bagaimana cara kita menyikapi harta-harta kita itu agar menjadi harta yang penuh berkah, harta yang hak, harta yang halal, dan yang melahirkan tadi nilai-nilai persiapan koper-koper kesalehan kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa sih definisi harta itu? Menurut Abu Hanifah atau Hanafiyah, harta adalah sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya secara konkret. Makanya kekayaan bukan sebatas khayalan. Jadi kekayaan bukan sebatas angan-angan, tapi menjadi sesuatu yang nyata, yang nampak. Maaf ini biar ada keimbangan. Kenapa demikian? Karena harta itu sifatnya sebuah kenikmatan yang konkret yang kita rasakan dengan hawas atau indera kita. Walaupun dikatakan bahwasanya anak yang soleh adalah harta terbaik, perilaku adalah harta yang paling istimewa, bahkan keberhasilan orang dalam usaha dalam membangun generasi anak-anaknya soleh adalah harta yang terbaik. Iya, ini secara definitif saja. Tapi secara konkretnya yang namanya harta sesuatu yang a'yan sifat, yang konkret, yang nyata. Seperti apa? Tanah. Tanah di kekayaan kita untuk kita jadikan sebagai sarana berpijak dan hidup di atasnya. Ini harta.
Yang kedua, barang-barang perlengkapan. Itu yang kita rasakan manfaatnya di depan kita semua. Seperti ada kendaraan, ada rumah, ada perhiasan, ada makanan, semua itu perlengkapan itu. Termasuk ternak dan uang. Makanya kenapa ada zakat ternak, ada zakat harta dan sebagainya. Karena ini uang kekayaan semua. Makanya ketika orang dikatakan bicara masalah harta, berarti sesuatu yang dia rasakan betul manfaatnya. Karena ada sebagian mengatakan harta itu sesuatu yang kita bangun hidup itu dan tidak mesti berbentuk hal-hal yang konkret. Enggak juga. Dalam prakteknya, karena menyangkut pada hal-hal manfaat harta di dunia ini, maka untuk diberikan semacam pembatasan. Ada terminologi yang khusus tentang definisi harta itu. Nah, sementara untuk ahli hukum positif, dengan berpegang pada konsep harta yang disampaikan jumhur ulama, selain Hanafiyah berarti. Siapa dan apa yang mereka lakukan? Mereka mendefinisikan bahwa benda dan manfaat-manfaat seperti jasa itu adalah kesatuan dalam kategori harta kekayaan. Nah, kenapa jasa? Karena jasa itu sekarang imbalannya juga materi. Makanya ada biro jasa. Bahkan sekarang ibaratnya kita bertanya kepada orang duduk di jalanan, kalau tidak memberikan sesuatu, maka akan disasarin. Gitu ya. Kenapa? Bagi mereka jasa imbalannya harta. Kadang kita menolong saudara kita, teman kita, padahal nggak ada masalah apa-apa. Kita tolong, dikasih juga harta. Makanya saya ingat kemarin yang gelitik gitu, ketika saya habis nengok cucu gitu, di rumahnya di Jatiasi, kemudian saya jalan parkir mobil, dia bilang terus, bukan kaca, uang katanya. Cucu baru 3 tahun gitu ya, itu ngerti. Kalau parkirin mobil minta uang gitu. Itu artinya jasa dibalas dengan harta. Nah, ini kenapa? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi harta itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita walaupun sifatnya jasa. Nah, ini kesatuan dalam kategori harta kekayaan. Begitu juga hak-hak, hak cipta, hak paten, hak mengarang dan sebagainya. Ini merupakan juga harta. Makanya sebagai flashback saja, kenapa ketika kami dari Iwaris ini, ketika menciptakan aplikasi waris, kita tidak jadikan sebagai nilai harta bagi kami, tapi sebagai nilai ilmu. Oleh karenanya, salah satu konsekuensinya kami nggak urus yang namanya hak patennya, hak ciptanya. Jadi setiap orang bebas untuk mengambil manfaat, setiap orang bebas untuk mengambil sistemnya, silakan. Nggak ada aturan dari kita semua. Dan alhamdulillah kemarin ketika saya umroh, hari-hari terakhir di Madinah, saya ikut pengajian di Masjid Nabawi. Ada Syekh Salman Ad-Dukhaili. Rupanya saya sholat, lagi wirid, lagi berzikir, mendengar suara penyampaian tentang pelajaran waris. Langsung duduk di depan beliau. Akhirnya sudah selesai, saya coba diskusi dengan beliau. Dan saya bilang, saya juga punya aplikasi waris ini. Akhirnya saya dikasih nomor beliau dan foto bareng untuk komunikasi setelah saya pulang ke Indonesia ini. Artinya apa? Karena ini merupakan bukan sekedar harta, menjadi sebuah ilmu. Kalau ilmu itu kemanapun dikembangkan. Dan apapun jangan kita lihat dari manfaat materinya. Tapi manfaat dari bagaimana ilmu bisa menunjukkan kita untuk pada mampu meraih jalan terbaik. Inilah tentang terminologi dan bagaimana cara kita memahami hakikat harta yang sebenarnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu. Mungkin ada sesuatu yang sifatnya menggelitik, gitu ya. Satu yang sifatnya kita diskusikan bersama. Apalagi ini kita lihat kan, ya pesertanya para orang-orang yang bergelimang dengan harta, gitu ya. Terutama mereka-mereka yang sudah dapat amanat harta ini, bagaimana cara menyikapi dari terminologi dasar syariahnya dengan nasihat Rasul termasuk definisi harta ini. Ya, silakan Pak Mazhar, mungkin ada beberapa menit baik. Untuk kita diskusikan. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan dari yang sudah Ustadz sampaikan tadi sebelum lanjut ke yang berikutnya, kalau ada klarifikasi atau mengenai harta ini, silakan Bapak Ibu. Pak, Kalau masih akur kita lanjut. Pakai Mas Sakit ada? Oh, ini ada Ibu Rita nih, angkat tangan. Oh, Bu Rita, ya silakan Bu Rita. Di unmute dulu Bu Rita di. Ya. Udah Pak, silakan. Pak Zen ya, Pak Zen silakan Pak Zen.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah masuk ya suara ya? Sudah kedengeran. Lanjut, Begini lanjut. Ustaz. Masuk ya? Masuk Ya. udah. Oke. Tentang harta ini kan kita itu sudah mengumpulkan atau mencari kan sudah 30-40 tahun yang lalu. Ya. Dan tercampurlah yang namanya harta halal, harta berkah, harta sukat, Ya. harta lain-lain gitu kan. Betul. Nah baru serangan kan hari ini. Ya kan? Bagaimana memisahkannya itu Ustaz? Baik. Artinya diwariskan, diwakafkan atau bagaimana ada caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Singkat saja. Jadi saya kembali kepada pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Beliau katakan, beliau hanya menyinggung masalah bagaimana harta ingin dapatkan dari hasil simpanan kita di bank-bank konvensional yang mengandung riba, kata beliau. Caranya, kalau di itu atau di bank itu kan jelas. Mungkin kita lihat buku rekening gitu ya. Kita punya harta pokok telah 300 miliar. Tiba-tiba ada penambahan setiap bulan, setiap tahun. Oh, ini bagian bonusnya atau bunganya. Maka kita catat di situ. Kita niatkan karena Allah, ya Allah, aku keluarkan dari hartaku ini bunga bank, aku tidak akan ambil dan manfaatkan. Sebenarnya diambil harta itu tapi diberikan kepada fasilitas umum. Umpamanya rumah singgah, perbaikan jalan, kan sifatnya umum, bukan nilai ibadah terhadap masalah umat Islam. Jangan dijadikan sebagai sarana sedekah, apalagi zakat. Makanya kemarin dijelaskan, salah satu rukun zakat itu adalah harus utama milkutam, milik sempurna. Milik yang gak diragukan memilikannya. Itu namanya milkutam. Nah sekarang harus bercampur baur demikian rupa. Gitu. Kita bingung. Ya sudah kita niatkan saja. Kalau memang kita nggak jelas mana yang subhat, mana yang haram, mana yang lainnya. Dan ya Allah, saya niatkan kepadamu bahwa saya akan menyisikan harta saya ini, membersihkan dari pengaruh-pengaruh pengelolaan dan pengambilan yang telah lakukan dulu. Berikan, keluarkan kepada fasilitas umum. Mungkin di lingkungan Bapak ada orang sedang membangun lapangan bulu tangkis gitu ya. Kasihkan mereka, nih pakai. Ada orang bangun sarana olahraga, berikan, nih bangun, dan sebagainya. Niatkan kita yang tahu tentang hal itu. Tapi kita niatkan pada Allah SWT. Lakukan dalam diri kita. Tapi jangan sampai, kan ada istilah kata-kata money laundry gitu ya. Orang yang pernah korupsi begini, dia hartanya disampaikan kepada bangun pesantren 1 miliar begini. Ini nggak benar. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Kenapa? Nggak ada pahalanya. Bahkan kita, mohon maaf, secara langsung sifatnya memberikan kotoran harta kita kepada orang yang soleh. Padahal mereka itulah harapan-harapan kita untuk tumbuh berkembang di kehidupan hari. Para santri, para ustadz, para guru, sebagainya. Kita berikan harta terbaik kita. Kan gitu kata Allah apa? Lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tapi kenapa kok kita berikan dari harta yang buruk kita? Ini kalau sudah terlanjur. Makanya kadang bilang nasi telah menjadi bubur masih bagus. Yang repot, nasi telah menjadi gendar. Ini repot. Paham maksudnya? Kalau jadi bubur, bisa dijemur, bikin gendar nasi. Tapi kalau udah jadi gendar, nggak bisa diolah lagi. Jadi apa? Nggak bisa lagi. Nah, jadi gitu. Maka caranya, kita mengelolanya, cari dan upayakan manfaat itu secara unsur sosial saja. Mungkin Bapak lagi jalan-jalan, ada orang lagi memperbaiki jalan, kita cari siapa penanggung jawabnya, mana lurahnya, nih kasih, tolong Pak perbaiki jalan ini. Nggak banyak Pak, cuma 3M, masa nggak bagus jalan ini, kan gitu. Nah gitu ya, itu cara ya untuk kita jadikan bersama. Di samping itu kita bertobat, nanti kita udah lepaskan semua hak-hak itu. Karena yang namanya kata Nabi tobat itu kan at-taibu minaz-zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu ibarat tidak berdosa. Seolah-olah tidak berdosa. Kenapa? Dilepaskan semua itu kesalahannya. Insya Allah. Ya gitu Pak ya, Pak Zen. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz, ini ada satu di chat Ustaz. Assalamualaikum. Mohon petunjuk Ustaz, apakah melakukan trading saham
atau Bitcoin yang banyak ditawarkan di medsos itu termasuk halal atau haram, Ustaz? Ya, baik. Memang sekarang kita masalahnya apa? Jadi sistem perekonomian di kita ini hakikatnya banyak mengadopsi pola-pola sistem jual beli atau produk-produk yang dikelola oleh orang Yahudi. Belum lama saya diskusi dengan mantan-mantan petugas bank gitu, mantan-mantan pelaku asuransi gitu. Nah, kenapa? Ya itu karena di kita ini ingin memberikan semacam konsep Islam tapi ngekor dulu, itu salahnya. Islam udah punya aturan. Maka terus terang, ini saya tidak misalnya mengatakan sesuatu karena saya memang di bidang syariah ini dalam dunia ekonomi juga secara umum. Saya membanggakan itu ketika ada seorang ulama Indonesia ini yang ketika dia menulis tesisnya The Certain Economy Islam itu memang sumbernya dari sumber bank Islam, produk negara-negara Islam. Bukan dia belajar ekonomi konvensional kemudian diterapkan dalam Islam. Ini keliruan, namanya pemaksaan konsep. Sehingga akhirnya apa? Muncul istilah-istilah. Baik di kita banyak para pakar ekonomi Islam ini, saya kadang perhatikan. Cuma sayangnya, saya ini secara pribadi nggak punya media untuk hal itu. Artinya nggak ada kesempatan untuk kita bisa diskusi bareng-bareng para tokoh-tokoh itu. Jadi insya Allah pagi ini saya akan ikuti ada pelatihan DSN di Masjidil Ulama. Jadi jam 8:30 nanti saya akan ke sana dan sudah saya cantumkan daftar persyaratan untuk hadir. Jadi mudah-mudahan ada unsur manfaat di sana untuk kita berbagi pengalaman tentang pengelolaan harta-harta yang syar'i itu gimana. Jadi sekarang trading saham ini itu bagian dari upaya pengembangan namanya sistem perdagangan atau perniagaan. Dalam saham ini kan selalu berlaku gambling namanya. Nah, makanya orang kalau sistem kerjasama itu dalam Islam minimal kalau tidak mudorobah ya musyarakah. Mudorobah itu artinya apa? Dia sebagai pemodal, pengelola sebagai pelaksana. Tinggal kesepakatan berapa persen dari mereka keuntungan itu. Biasanya yang lebih besar pengelolanya ketimbang pemodalnya. Karena mudorobah itu cuma memberikan harta, kita titipkan, tolong kelola harta saya. Maka dalam asuransi pun begitu. Jadi 17% dikelola, yang sisanya hanya untuk membantu para pengusahanya. Nah, di mana letak kita katakan ada upaya kerjasama? Jadi selalu ada unsur penipuan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita merasa butuh, itu masalahnya. Termasuk trading saham tadi. Kita nggak tahu bagaimana persentase pengembangan harta di saham itu. Kita berapa persen aset kita di situ. Kita nggak tahu perkembangannya. Kita tahu setiap bulan dapat laporan sekian persen. Nah, dari mana dasarnya? Itu masalahnya. Jadi sifatnya selalu mengandung kegumulan dalam pengelolaannya. Makanya ya kalau saya secara pribadi, saya pernah ada diskusi dengan teman-teman yang mereka pernah kerja di bank-bank itu seperti Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, kemudian bank dulu apalagi BNI Syariah, BRI Syariah. Ketika Itikad Aliman Pak Mazhar tahun 2000-an waktu itu, Pak Mazhar belum muncul kayaknya. Belum. Saya sering diskusikan, saya bilang kenapa sih para banker-banker ini gitu ya, atau bankir ini membuat kesepakatan untuk mengelola, mengembangkan harta tersebut dalam dunia retail namanya. Sehingga dia tahu sahamnya berapa, persentasenya berapa persen. Itu kan sistem syariah begitu. Lagi-lagi kendalanya di kita ini karena sistem perbankan Islam di kita ini masih mengadopsi, masih tunduk di bawah ketetapan BI sebagai bank sentral. Jadi nggak bisa berkutik. Beda seperti umpamanya bank tabungan haji di Malaysia. Yang bank tabungan haji merupakan sentral sendiri. Dia nggak terikat dengan bank sentral Malaysianya. Sehingga dia ngelola sendiri pengelolaan itu. Sehingga apa? Cenderung lebih bebas dari pengaruh-pengaruh sistem ekonomi kapitalis. Nah, makanya ini saya mendapatkan semuanya, informasi yang didapatkan dari dulu di Aliman ada seorang mantan Menteri Perhubungan, Bapak Haji Sugiri Seno Giri Suseno. Nah, beliau kan dosen ITB. Tahun 2002 saya ingat saya, itu sebelum beliau wafat. Nah, beliau cerita kepada saya, Ustaz, saya diamanatkan dari ITB 5 orang ini untuk datang ke Malaysia ke tabungan haji.
Kenapa? Untuk belajar bagaimana sistem penggunaan dan penerapan ekonomi dalam dunia Indonesia ataupun dunia ekonomi di Indonesia. Ini profesor di Bank Bangladesh mengatakan, loh, dulu kami tahun 85 90 belajar di Indonesia loh, katanya gitu. Kenapa kalian sekarang mulai belajar sama kami? Jadi rupanya apa? Yang nggak ada di kita, politik will-nya nggak ada. Pakarnya banyak, cuman nggak dikasih peluang. Jadi kalau mereka dikasih peluang untuk mengembangkan, bisa jadi undang-undang baru menyusunnya, memberikan pengayumannya. Nah sekarang nggak begitu. Jadi undang-undang jalan sendiri, para ekonom jalan sendiri. Nanti ketika mereka terbentuk dalam sudah penyepakatannya itu. Jadi lagi-lagi inilah namanya dalam dunia saham juga itu terjadi. Sehingga saya katakan kalau memang tidak jelas-jelas banget apa yang dikelola dalam saham tersebut dan bagaimana perkembangan sistem perdagangannya, ya saya katakan coba aja cari dunia retail yang jelas, kita kembangkan. Insya Allah itu banyak tanah-tanah garapan yang harus digarap. Gitu. Makanya alhamdulillah ada teman saya Ustadz Indra ini sedang mengembangkan tentang sistem pertanian nasional melalui pesantren. Gitu. Diterapkan di pesantren An-Nur di Ciseeng yang dipimpin oleh Kiai Sobri Lubis. Alhamdulillah udah panen, dapat berapa hektar itu, dapat berapa karung. Itu sistem ekonomi kerakyatan, santri yang ngerjain. Sehingga Pak manfaat. Coba kalau kita buat seperti ini, nanti dibuat koperasi besar untuk menyatukan itu, insya Allah akan lebih aman, lebih berkah. Nah, cuma karena lagi-lagi sistem di kita tidak mendukung, makanya ya jangan berharap untuk bisa menguasai secara nasional. Ya minimal per kampung lah, per kecamatan coba terapkan hal itu. Kalau memang itu bisa memungkinkan bagi kita. Jadi intinya apa yang disampaikan tadi, bagaimana hukumnya untuk di saham tadi atau trading saham tersebut, ini kita katakan keberlakuannya secara darurat. Gitu. Karena saya tidak bisa menyimpan di tempat lain yang saya lebih amanah padanya. Jadi dibolehkan dalam bentuk darurat saja. Jangan orang ketagihan dalam hal yang darurat. Makanya kata Allah apa? Pamaniturro ghairu bagin wala adin fala isma alai. Maka barang siapa yang merasa terpaksa untuk hidup di situ, syaratnya dua hal. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh ketagihan. Tapi kan secara ekonomis, secara kesempatan, bahwa orang yang kerja di situ fasilitasnya selalu dibesar-besarkan biar ketagihan dia tetap bertahan di situ. Itulah ujian dunia. Makanya dunia ini syarat dengan ujian bagi kita. Ad-dunya hulwun khadirah, kata Rasul. Dunia itu manis dan segar. Bayangkan hidup di dunia ini ujiannya besar. Kenapa? Manis dan segar. Saya kira itu ya. Baik Ustadz, lanjut Ustadz berikutnya. Baik, lanjut dulu ya. Bentar. Sekali kan. Ya baik. Jadi kita bicara soal manfaat harta namanya. Untuk apa harta itu? Yang pertama untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas, yang mahdoh. Contoh zakat. Zakat adalah ibadah mahdoh. Kenapa mahdoh? Karena sarang aturan-aturan syariat. Sehingga kita nggak bisa berzakat dengan kehendak kita sendiri. Saya mau zakat terserah saya aja, nggak bisa, ada aturannya. Karena sifatnya ibadah mahdoh. Jadi lagi-lagi kaidahnya dalam hukum Islam, ibadah mahdoh prinsipnya harus bersifat tauqifiyah. Berhenti pada aturan dalil, pada aturan ketentuan. Itu kalau ibadah mahdoh. Beda halnya kalau ibadah muamalah. Ini hanya dua prinsip saja. Nah, untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang bersifat khusus, yaitu mahdoh. Contohnya, orang ketika berzakat, dia nggak bisa zakat hanya dengan niat saja.
Zakat itu dengan ada aplikasinya, ada realisasinya. Saya niat zakat di tahun lalu, dikeluarkan belum zakat ya. Infak pun begitu. Infak kalau dengan harta yang dia miliki, maka untuk menopang menyempurnakan plan ibadah mahdoh ini. Yang kedua, untuk meningkatkan iman, ketakwaan kepada Allah SWT, karena dia sadar dalam hidupnya ada ujian tentang harta ini. Ini kata Allah apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa pada harta anak pun ujian bagimu. Tapi Allah persiapkan balasan, kata Allah, wa annallaha indahu ajrun azim. Allah sudah persiapkan balasan begitu rupa terhadap harta yang Allah berikan pada kita semua ini. Yang ketiga, untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sudah hadis Nabi yang di atas tadi itu. Dengan Bukhari. Bahwasanya orang hidup itu bukan harus bebas dari harta. Kenapa? Karena Rasul pesan kepada Amr bin As tadi, bahwasanya ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Jadi sungguh baik harta yang baik itu jika dikelola oleh tangan-tangan yang baik. Berarti boleh jadi orang kaya, boleh jadi pengusaha, tapi kenapa? Dikelola dengan cara yang baik. Mana hak-hak harta, mana kewajiban harta itu. Bahkan untuk meneruskan kehidupan generasi satu generasi yang lainnya. Dengan ayat 9 Allah berikan pesan pada kita. Kata Allah Pak dalam prinsip ayat ini, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khaufu alaihim. Hendaknya kita itu meninggalkan generasi-generasi jangan sampai mereka lemah. Sehingga apa? Ada kewajiban ketentuan adalah warisan harta dalam hal ini. Kenapa? Karena dia punya harta kekayaan untuk generasi berikutnya. Makanya dalam sebuah etika dalam berwaris ini, jangan kita ketika udah usia lanjut, udah tua renta, kemudian berhutang besar-besaran. Kenapa? Itu akan menyiksa generasi ahli waris kita nanti. Menanggung jawab semuanya itu. Makanya di dalam dunia perbankan pun untuk keuangan, kalau kita mengajukan pinjaman, dilihat dulu usianya berapa. Kemudian kondisi kesehatannya gimana. Kalau sudah kronis penyakit jantungnya, nggak mungkin dikasih pinjaman besar-besar gitu ya. Kalau dikasih juga berarti ada penyimpangan kode dan kode etik dalam hal ini. Ya, itu lihat bagaimana Islam juga sudah datang dengan tuntutannya seperti ini. Berikutnya, untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu serta menentukan tingkatan kehidupan. Tadi jelas dalam saya bacakan wa'lamu annama amwalukum walakum fitnah, sebagai ujian bagi kita. Anak ujian, harta ujian. Nah, ketika kita diuji dengan dua hal ini, sanggupkah kita menjadikan diri sarana untuk meningkatkan kualitas iman dan ilmu kita? Maka tetap wa'lamu menggambarkan hal dengan pengetahuan. Tidak serta-merta orang ngerti tentang hal ini. Maka wajar aja kalau di dunia ini, orang lebih banyak yang tidak tahu, tidak ngerti, ketimbang orang yang ngerti tahu tentang hakikat dasar syariat ini. Kemudian berikutnya untuk menumbuhkan silaturahim karena adanya perbedaan keperluan sehingga terjadilah interaksi dan komunikasi. Dan Al-Zukhruf Allah katakan bahwasanya Allah menyatakan tentang sikap orang Yahudi mengatakan kamilah yang bagi harta ini. Kata apa? Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka mengira mereka lah yang telah membagi-bagi harta Allah atau kekayaan Allah ini? Rahmat Allah enggak, kata Allah. Nahnu qasamnahum bainahum. Kami yang telah membagikan pada mereka semua. Bahkan apa? Allah jadikan kita warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami sengaja angkat derajat sebagian yang lain dan juga kami angkat sebagian yang lain lagi. Tujuannya apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriya. Agar masing-masing kita saling berkontribusi, saling membantu, saling asuh dengan harta ini. Ada majikan, ada bawahan atau ada pesuruh. Ada karyawan, ada pemilik perusahaan. Saling mengasuh mereka, saling berinteraksi. Makanya jangan pernah kita berkata pada anak buah kita, kepada pesuruh kita, kepada karyawan kita, kita bilang, hei, kamu kalau nggak kerja sama saya bisa mati, kamu bisa miskin. Itu nggak boleh. Bukan kita yang menentukan. Allah yang telah menentukan itu. Maka apa? Ditegur Bani Israel itu. Ahum yaksimuna rahmata rabbik.
Apakah mereka yang mengira telah membagi-bagi rahmat Allah ini? Enggak. Kami, kata Allah, nahnu qasamna bainahum. Kami telah membagi mereka rahmat itu. Kemudian apa? Wa rafa'a ba'dahum ba'dan suhriya. Dan kami angkat derajat sebagian kalian dan kami rendahkan sebagian yang lainnya. Maka ada orang kaya, ada orang miskin, ada gula, ada semut, ada sehat, ada sakit, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Itu kenapa? Ini sunnatul kaun Allah ciptakan. Sehingga hidup itu seimbang gitu ya. Ini zaman maklum, makanya ini ketika bicara manfaat harta, minimal kita bisa melihat dari beberapa sisi ini. Bahwa harta bagi kita bukan sekedar amanat kehidupan saja. Tapi harta juga bisa mengangkat derajat kita sebagai hamba Allah. Sebaliknya, harta juga bisa merendahkan martabat kita. Kalau kita tidak mampu menjadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Jadi itulah manfaat harta. Nah, maka apa motivasi dalam memiliki harta ini? Yang pernah kita singgung ketika bicara zakat pada pertemuan yang lalu. Jadi dalam hidup kita minimal ada 3 motivasi kepemilikan harta. Yang pertama, ketika kita punya harta untuk dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berikan nikmat pada kita harta ini. Untuk apa? Dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari. Contohnya rumah, kita bangun dengan harga 3M. Dia sudah sampai nisab itu. Tapi kan untuk manfaat kita sehari-hari, bebas zakat. Kita punya mobil, walaupun mobil terbaru, yang paling mahal. Tapi hanya itu yang kita miliki untuk kemana-mana. Warawiri, pergi ke masjid, pergi kemana-mana. Ya, tapasu jalan-jalan. Kita punya satu itu manfaatkan. Bebas zakat, walaupun nisabnya di atas skalanya. Kenapa? Karena motivasinya untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang ibu-ibu beli baju, nggak tanggung-tanggung 5,5 juta gitu ya. Dimanfaatkan untuk kondangan kemana-mana, dipakai terus, nggak jadi masalah. Yang penting apa? Jangan berlebihan sifatnya. Bebas zakat. Terus dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya, yang kedua untuk disimpan sampai waktu haulnya. Karena sebagian kita banyak itu harta berupa tanah ya. Di mana-mana ada tanahnya. Dimanfaatkan, disimpan saja. Setiap haul wajib zakat. Makanya sebagai peringatan bagi kita yang nyimpen harta di mana-mana, tanah di mana-mana nggak dimanfaatkan. Kalau kita manfaatkan, nanti dikembangkan sifatnya itu. Yang ketiga, nah itu yang dizakatkan hasilnya saja. Tapi kalau kita simpan untuk manfaat hanya untuk simpanan, maka dia dijadikan bagi objek zakat. Ini motivasi kedua untuk disimpan sampai batas waktu haulnya. Wajib zakat. Yang ketiga, untuk dikembangkan dan diperdagangkan. Nah, ini sebagai sarana saja harta tadi tanah itu. Intinya apa? Yang dimanfaatkan dan yang dikembangkan adalah hasilnya. Maka ada zakat tanaman, ada zakat perniagaan, macam-macam. Ini masuk kategori kelompok yang ketiga ini. Diperdagangkan, dikembangkan harta tersebut. Ini jamaah rahimakumullah, makanya 3 motivasi kita harus pahami sebagai kesadaran kita bagaimana mengolah harta tersebut. Sehingga cenderung harta yang kita miliki walaupun banyak, kalau halal enak. Nggak apa-apa harta kita melimpah di mana-mana. Tapi dengan cara apa? Berkah. Oh, enak sekali harta itu. Jadi mau infak gampang, mau wakaf gampang, mau kita jadi sarana untuk ibadah gampang. Maka saya sering anjurin bahwa Bapak semua ibu kalau saya mengaji atau pergi kemana-mana, jangan bawa kendaraan yang sudah tahun 90-an. Ngaji model sebagai rasa syukur kita pada Allah. Ini bukan ria, tapi dalam malam mensyukuri nikmat Allah. Dan itu terjadi pada sikap Imam Abu Hanifah sebagai seorang ulama fikih yang kaya raya, sebagai tajir melintir. Dia seorang pedagang dengan hartanya belum mampu untuk mengajarkan ilmu. Diriwayatkan tentang sikap beliau ini, kalau ngisi pengajian atau memberikan pelajaran pada para santri dan muridnya, selalu pakaiannya baru terus. Kenapa? Emang orang kaya masalahnya. Bahkan saya ingat dulu punya di pesantren di Gontor itu ada teman, dia sebagai pemilik mobil Jambi Indah ya.
mobil bus Jambi Indah itu. Dulu kan masih awal-awal sangat plek sekali Jambi Indah itu. Itu kalau beliau di pesantren, pakaiannya putih semua bajunya itu. Rupanya apa? Ketika diperiksa dalamnya itu masih masih berbungkus, jadi masih banyak baru-baru semua. Ganti-ganti itu orang kaya masalahnya. Jadi beliau mengatakan saya senang untuk ada itu masih bersih terus. Nah ini kita katakan upaya kita masuk nikmat Allah SWT. Jangan dibalik. Ini kadang-kadang pengen ketemu lurah pakai baju yang baru. Giran mau ke masjid pakai kaos oblong, ada gambar kecap nomor 1 lagi di belakangnya. Apalagi nanti masa-masa untuk kampanye, kaosnya kaos gratisan, pengen sholat, pengen ibadah. Jadi kembalikan kepada hitoh kita sebagai insan, sebagai motivasi hidup yang baik itu, usahakan untuk berbuat ibadah pakai pakaian yang terbaik bagi kita semuanya. Kata Allah apa? Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakanlah pakaian kalian terbaik untuk datang ke masjid itu. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Tapi jangan satu kita memainkan sesuatu yang sifatnya berlebihan dengan kebutuhan kita saja. Ini terkadang 3 motivasi kita dalam memahami pemilikan harta. Nah, bagaimana cara berpindah harta dalam hidup kita itu? Ini selalu saya sampaikan dalam kajian-kajian warisan. Kenapa? Karena 3 ini sebagai upaya kita untuk bisa menjadikan harta itu sebagai bekal kita untuk memenuhi koper-koper kebaikan kita. Apa yang 5 ini? Yang pertama, kita boleh dan halal hukum mengelola harta itu dengan 5 pola. Pertama, penguasaan terhadap harta yang tak bertuan. Sekarang istilah tanah garapan. Gitu ya. Ini halal, boleh silakan. Kenapa? Karena nggak ada pemiliknya secara umum. Nggak ada sertifikatnya, nggak ada hak milik itu. Kata Ardon, barang siapa makmurkan satu bumi, laisat li ahadin, dan tidak dimiliki oleh seseorang tertentu, fahuwa ahaku, dia lebih berhak untuk mengambil harta tersebut. Karena Allah turunkan alam ini, ciptakan alam ini dalam rangka apa? Melayani kita, manfaatkan. Maka jangan sampai kita itu melihat harta begitu kita tanpa memanfaatkan. Dan ini sudah kita laksanakan sebagai tim dalam kegiatan Iwaris ini, kita ingin memakmurkan tanah tersebut. Walaupun kadang-kadang usaha kita untuk hal itu seringkali dikecoh oleh orang lain. Sehingga para tengkulak-tengkulak di daerah di desa itu, mereka sudah mengendalikan para petani. Sehingga cenderung apa? Ketika kita membantu kehidupan petani dengan pola pertanian yang terbaru, yang lebih baik, yang tidak menzalimi mereka, mereka terbawa dengan konsep-konsep para tengkulak tersebut. Akhirnya apa? Kita tidak bisa lagi mengembangkan itu. Ujian lagi dalam hidup kita ini. Yang kedua, melalui jual beli atau sistem jasa. Sifatnya apa? Itu antarodin sifatnya. Harus sama-sama ridho. Apa ridho di sini? Harus ada kesepakatan sebelumnya. Makanya kalau kita ingin minta bantuan orang lain dalam mengusahakan sesuatu, harus ada daftar harganya itu. Contoh, ada biro jasa sekarang ini. Membuat SIM, buat sertifikat, ditentukan. SIM A sekian, SIM B sekian, SIM sekian. Ini biro jasa. Ini juga bagian dari dunia kerja. Jual beli juga. Karena istilahnya ada barang, ada uang. Sistem barter. Apa kata firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hewan yang beriman, jangan kalian makan harta kalian itu di antara kalian dengan cara yang batil. Apa yang batil itu? Itu dengan cara kita makan harta dengan pola haram. Dalam berniaga dengan pola mencekam atau mencekal. Dengan cara kita memaksa orang ikut dengan konsep kita. Itu namanya dengan batil. Maka orang Inggris kan perbedaan apa solusinya. Kata apa? Illa antakuna tijarotan antarodin minkum. Itu semua dihalalkan jual beli makan harta tersebut kalau sistemnya dengan jual beli yang sama-sama ridho. Sama-sama rela untuk kita kerjakan. Baru yang keempat, yang ketiganya dengan pola hibah atau hadiah. Dengan ketentuan motivasi masing-masing. Kalau hadiah itu motivasinya karena empati.
Karena kita sayang sama orang, kasihan sama orang, kita berikan hadiah. Berikan apa namanya hadiah itu. Sehingga apa? Kita merasa kasihan sama dia. Maka motivasinya empati. Ada yang kedua, jaizah, itu penghargaan. Kita lihat ada sosok seorang pemimpin daerah yang begitu sukses memimpin daerahnya. Kita simpati, maka bawakan jaizah baginya, penghargaan. Walaupun ini nggak terjadi kadang-kadang. Gitu ya. Ada seorang wali kota sudah lengser, datang masyarakat rame-rame ngasih hadiah, ngasih jaizah. Nggak ada. Justru kalau di baru naik, banyak datang macam-macam kiriman itu. Berarti apa? Pola terbalik semua kita kerjakan. Dan yang ketiganya dengan pola hibah, pemberian tanpa motif apapun. Maka dikatakan kalau kita berikan semuanya ini, dasarnya infak fisabilillah, maka menjadi sebuah infak. Dasarnya kena Allah, dasarnya infak fisabilillah ini. Jadi kita niatkan, saya berikan pada sebulan lillahi ta'ala, jadi infak. Tapi sebaliknya, kalau kita berikan untuk meloloskan segala kebutuhan kita dalam urusan dunia ini, namanya riswah. Kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Bahwa orang yang menyogok dan disogok sama-sama masuk api neraka. Ini kan kadang-kadang di kita yang dipermasalahkan yang disogok saja. Yang nyogok bebas. Karena nyogok para cukong-cukong, yang disogok para anggota dewan. Yang semestinya mereka yang ditulis kejar pertama, yang nyogok dulu. Kenapa dia nyogok? Itu dikuatkan dulu. Lagi-lagi hukum di kita tidak mempan secara umum. Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang keempat, agar hal harta kita dapatkan lewat keputusan pengadilan yang benar. Karena hakim harus bijaksana, tidak bijak sini terus. Jadi sekarang ada lagu kebangsaan para hakim, para pengacara, maju tak gentar, membela yang bayar. Berarti nggak sesuai dengan aturan syariat. Gitu ya. Jadi mereka harus maju tak gentar, membela yang benar, bukan membela yang bayar. Dan terakhir dengan cara warisan atau wasiat. Dua hal ini hubungan masalah kematian. Kita jelaskan dulu apa bedanya hibah dengan wasiat. Kalau hibah itu pemberian cash and carry, sama masih hidup tuh hibah namanya. Kalau wasiat itu pasca sudah kematian didapatkan. Makanya dibedakan. Sehingga apa? Dalam hukum positif kita dipadu duanya itu. Namanya hibah wasiat. Dari mana? Orang yang satu hidup mati kok disamakan? Nggak bisa. Itulah prinsipnya. Jadi jangan tanggung-tanggung mengerjakan syariat itu. Harus tahu dengan perbedaan dan batas-batasannya. Saya kira ini ya, mudah-mudahan kita nanti lanjutkan lagi dalam kesempatan masih bicara masalah kelanjutan. Jadi bekal-bekal harta ini untuk mengisi koper-koper kebaikan kita semuanya. Silakan dilanjutkan jawabnya. Baik, Ustadz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Teman-teman, silakan. Tadi ada di chat saya baca. Saya mulai aja dulu satu ya Ustadz ya. Ya silakan. Pengelolaan harta di usia lanjut itu ya. Itu ada teman yang nanyakan, dia punya harta yang cukup banyak itu Ustadz. Umur udah lanjut ya. Nah, terus biar nggak repot nanti atau biar tidak menghalangin saya nanti gitu. Jadi harta yang banyak itu dia hibahkan ke anaknya banyak. Dia hibahkan ke masing-masing anak gitu ya. Beliin rumah lah atau kendaraan atau apa gitu sehingga anaknya udah punya sesuatu lah gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi dia sisanya dia wakafkan atau dia infakkan gitu Ustaz. Semua. Kemudian dia perkirakanlah sisanya itu yang untuk dia yang tidak dia apa-apain untuk dia hidup sampai dia wafat nanti gitu kira-kira. Nah, kemudian sisa dari yang dia perkirakan dikit itulah yang jadi harta waris gitu nantinya. Betul. Apakah itu boleh Ustaz? Jadi kira-kira hampir semua hartanya dia hibahkan untuk anak-anaknya sehingga nanti yang waris itu adalah harta yang sedikit yang sisa dari yang persiapan dia mati itu Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi begini, hibah dalam syariat Islam itu adalah dibolehkan. Hibah itu pemberian tanpa motif apapun hibah. Cuma syaratnya hibah itu harus cash and carry, jangan pakai syarat apapun. Jangan pakai syarat. Kalau bapak mati nanti buat kamu, itu bukan hibah namanya. Hibah harus kamu ini, silakan. Bikin sertifikatnya, bikin nama baiknya, semuanya sudah selesai. Orang tua sudah lepas tanggung jawab dalam hal ini. Karena dihibahkan. Sehingga apa? Segala urusan harta tersebut masing-masing pada anak telah hibahkan.
itu dibolehkan dalam Islam 100% boleh. Namun, nah, ada catatannya. Kalau mamanya sang orang tua tadi itu anaknya perempuan semua, dan dia masih meninggalkan ahli waris karena keluarganya, saudara kandungnya, ini nggak boleh dihibahkan semua. Kenapa? Karena dia masih meninggalkan ahli waris dalam kehidupan. Tapi kalau anaknya laki-laki, udah terserah dia. Karena orang atau keluarga almarhum ini, keluarga kerabatnya nggak ada urusan lagi. Itulah pentingnya ada anak laki-laki satu aja, maka memutus semua hubungan dengan saudara kandungnya dalam warisan. Gitu ya. Tapi kalau dia nggak punya anak laki-laki, dia harus ingat ada ahli warisnya itu. Yang suka terjadi di kehidupan kita, faktanya begini. Karena saya sering nangani kasus seperti ini, terutama mereka yang tinggal di daerah Pondok Indah, yang hartanya melimpah. Gitu ya. Ketika dia anaknya perempuan 2 orang, istri 1, gitu. Mobil banyak, rumah banyak, bingung, Ustaz. Saya kan punya saudara masih hidup, tapi saya nggak mau harta dengan saudara saya. Udah, Bapak berikan pada anak dan sisanya yang sekitar untuk warisan. Jadi bolehnya bijaksana seperti itu. Tapi kalau namanya dia nggak mau hibahkan, berarti jatuhnya waris semua nanti. Itu prinsipnya, dibolehkan cara syariat. Namun demikian tadi, bedakan antara wasiat dengan hibah. Kalau wasiat bunyinya, saya berikan kepada Anda harta ini, kalau saya meninggal nanti, itu wasiat namanya. Jadi ada kata setelah meninggal. Kalau mau hibah, cash and carry langsung. Ya, tunai di tempat hibah. Kan kadang-kadang Ustaz, saya menghibahkan harta pada anak, tapi nanti saya bingung gimana. Ya sisa kan buat bapak hidup sampai akhir hayat dulu. Benar apa yang disampaikan oleh tadi itu. Itu bijaksana namanya. Dan karena tadi dia punya ahli waris laki-laki anak laki-laki. Pada Jadi anak laki-laki untuk hibah tidak ada batasannya, Ustaz. nggak ada batasan hibah itu. Kenapa? Itu adalah bahasa Sundanya harta aing terserah aing gitu ya. Gitu. Kecuali kalau dia punya anak perempuan semua itu ada batasannya anak berapa, perempuan Ustaz? semua dibatasi ya minimal 10% disisakan untuk warisan. Jangan dihabiskan semua. Ya begitu prinsipnya. Jadi itu bijaksana. Dia melihat anaknya potensi kan beribu semua. Udah sampaikan ke dia masih hidup. Sehingga jadi PR bagi dia ketika meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena kalau dia tidak manfaatkan harta itu untuk menopang kehidupan di akhirat nanti, sia-sia dia punya harta banyak. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Justru menjadi bumerang bagi dia. Sejak muda dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ternyata apa? Mau infak sayang, mau wakaf sayang, menghibahkan takut, macam-macam. Sampai dia meninggal, harta masih blunder semuanya itu. Kalau anak-anak soleh-soleh akan mendapat bagian dari itu. Kalau enggak, jadi bumerang bagi dia. Itu namanya ujian harta di situ. Makanya indahnya orang kaya itu karena oleh Nabi tadi, nikmal malus soleh lil mar'is soleh. Sungguh nikmat harta yang baik jika dikelola oleh tangan-tangan yang baik. Kemudian satu lagi tambahannya. Para sahabat Nabi ketika turun surat An-Nasr, An-Nasr adalah surat izahnya sebagai teguran bagi Rasul sebagai akhir hayatnya. Ternyata apa? Para sahabat itu rata-rata usianya sudah masuk usia 40-an, 40 tahunan. Ternyata apa? Mereka memahami ayat tersebut dari Rasulullah sebagai peringatan dari Rasul usia sudah terbatas oleh Rasulullah. Maka para sahabat mencari jalan keluar dengan cara mereka usia 40 tahun berlomba-lomba mewakafkan hartanya itu. Dan lagi-lagi yang namanya wakaf harta itu usahakan bebas pengaruh kita. Mereka di Al-Iman lagi banyak masalah ini masalah wakaf ini. Kenapa? Wakafkan tapi masih terlibat ingin mengaturnya. Itu jadi masalah. Tapi kadar keikhlasan akan banyak singkir. Sudah ikhlas wakafkan, udah biar mengelola. Kita amanahkan pada dia tanggung jawab semuanya. Beres, kita nggak ada urusan lagi. Berarti masih setengah-setengah sifatnya itu. Wakafkan udah. Ini kita dapatkan dengan cara usaha kita. Allah akan nilai per detik, per kalimat, per ungkapan dilakukan dengan wakaf tersebut. Maka catatannya asal kita berikan kepada orang-orang yang layak menjalankan wakaf tersebut. Itu yang kita katakan bagaimana cara menyikapi harta. Ya. Kalau kita ingin tidak terbebani di akhirat nanti. Gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz, jelas. Uni Martiam dulu yang udah resen. Silakan Uni Martiam, habis itu Pak. Terima kasih Pak Miswar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi misalnya kita punya harta ya, ada 2 rumah misalnya ya.
sudah kita wasiatkan satu buat anak, masing-masing satu rumah. Kemudian kita masih punya cadangan emas misalnya ya, yang kita siapkan buat diri kita sewaktu-waktu sakit biayanya mahal, tidak akan minta pada anak. Ya. Nah, terus kemudian misalnya pada akhir hayat kita bilang, kalau aku meninggal, nanti ini sedekahkan ke masjid atau ke anak yatim. Ya. Boleh nggak itu, Ustadz? Karena Baik. mereka sudah dikasih rumah satu-satu, dan sisanya inilah buat kita nanti di akhirat. Boleh nggak itu? Ya, baik. Itu namanya wasiat, Bu. Ya. Jadi kalau wasiat itu maksimal 1/3. Ya, bedakan. Kalau wasiat maksimal 1/3. Tapi kalau wakaf nggak ada batasan, karena masih hidup. Jadi prinsip begini, kalau ibu ada kata-kata, kalau saya meninggal, jadi jatuhnya itu wasiat. Orang yang bijaksana itu, yang dia yakin hartanya, nggak usah dibilang sudah meninggal dunia, kalau yang bersedekah. Gitu. Makanya tadi pertimbangannya, umpamanya saya punya harta 100% umpamanya. 40% sudah hibah kepada anak. Tinggal berapa? 60%. 60% ini udahlah saya wakafkan 20%. Selesai. 20% saya pakai untuk kehidupan saya. Ketika 20% ini saya meninggal, baru jatuhnya warisan di situ. Itu akan lebih bijaksana. Kita nggak takut lagi. Makanya jangan sampai berwasiat itu yang sifatnya menafikan manfaat harta. Contoh kasus, saya punya rumah mewah gitu. Saya bilang, nah nanti kalau ayah meninggal, ayah nggak rela rumah ini dijual. Apa urusannya udah meninggal ngurusin harta? Ya, maka jangan sampai kata-kata udah meninggal ngatur harta, jangan. Itulah perilaku yang tidak benar. Yang kita manfaatkan ketika meninggal, bagaimana kesolehan anak, kesolehan harta kita miliki, kita ditinggalkan. Itu yang kita dapatkan. Makanya kadang orang bikin wasiat itu ditulis rapi. Pokoknya nanti kalau bapak meninggal, ini harta jangan dijual, ini disimpan begini. Loh, apa urusan udah meninggal kok ngurusin harta gitu ya. Kalau mau sekarang laksanakan gitu ya. Pokoknya saya ingin wakafkan udah bismillah saya wakafkan 50%. Sahabat wakafkan 60% kadang-kadang. Sekarang kan buat ini Ustadz, buat cadangan kita kalau kita sakit kan biaya sangat mahal sekarang. Nah itu buat biar kita tidak memberatkan anak maksudnya. Ya, makanya nggak apa-apa bagian yang belum diwakafkan ibu pegang untuk hidup. Umpamanya ibu punya harta 100%. Yang dihibahkan udah 40% nih buat anak. Kenapa? Mungkin anak ya nggak punya apa-apa diberikan rumah semuanya. Sisa masih 60%. 20% saya wakafkan udah. Wakafnya serahkan kepada pengurus wakaf macam-macam. 20% buat saya hidup, cadangan hidup. Serahkan nggak apa-apa. Udah nggak usah dibikin aturan lagi. Pokoknya nanti ketika ibu meninggal, ini 20% menjadi warisan sifatnya. Pokoknya ibu anaknya perempuan semua. Berarti kan dari 20% ini menjadi warisan nanti. Maka saudara kandung ibu hidup berhak dapat bagian dari 20% itu. Gitu. Itu kan lebih bijaksana, lebih elegan, dan lebih aman polanya. Kenapa? Kita jangan diurusi lagi udah tua. Aduh, hartanya gimana? Kita jadi pusing sendiri nanti. Makanya saya katakan, kalau ingin wakaf, udah bikin ikrar. Saya wakafkan lillahi ta'ala. Terus, kan ibu pernah dengar cerita yang sebelah orang wanita di Surabaya itu, yang Hajah siapa namanya itu. Dia infaknya setiap bulan 1,5 M langsung dibebaskan. Ketika infak dia buat dulu bangunannya, sarananya 150 miliar itu baru diwakafkan. Sehingga apa? Pengelolanya nggak pakai mikirin lagi. Dia sudah bebas betul. Dia tanya, ibu kan takut miskin. Justru ini kebiasaan kakek saya sekarang begini. Nah, itu artinya wakaf yang soleha seperti itu. Sehingga apa? Jangan wakafkan tanah kosong di bawah gunung, nggak ada akses jalan, wakafin. Siapa yang mengurus? Gitu. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang kita pengen dapat pahala wakaf, tapi membebani orang. Ini salah. Nyiksa orang namanya. Saya terus terang begitu. Saya kadang ada tawaran wakaf. Di mana Pak? Ini Pak di bawah Gunung Kidul gitu ya. Ada sebuah perkebunan di sana. Aksesnya gimana? Belum ada. Percuma Pak, saya bilang. Kemudian pegang aja udah, saya bilang gitu. Itu. Kan sayang-sayang. Kalau mau bikin fasilitas dulu, rapikan semuanya. Nah, baru kita aman. Siapa orang yang bisa amanah mengelola akan lebih baik hasilnya. Jadi gitu. Makanya jangan tanggung-tanggung mewakafkan itu. Karena lagi prinsipnya apa? Apa namanya? Lantana lul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak akan dapatkan kebaikan karena dapatkan kecuali yang terbaik kalian miliki. Ini kita sayangi baru kita wakafkan. Bukan yang kita nggak manfaatkan.
Ini kadang-kadang kita yang udah nggak kepake gitu masih sayang kasih orang, udah nggak dipakai padahal. Kan gitu. Makanya kadang kalau ada bencana, ayo pakaian-pakaian bekas gitu. Bukan bekas sebenarnya, justru yang baru kita sayang berikan. Nah, gitu cara kita mengelola harta ini. Akhirnya ya, Bu Ya, Martin. Baik. ya, makasih. Ustaz. Pak Akib, silakan Pak Akib. Ya, Habis ini Bu bismillahirrahmanirrahim. As ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, mungkin Waalaikumsalam, saya Pak pada Dokter. kesempatan ini tidak masuk ke masalah teknisnya, Pak, tapi Ya, ya, masalah filosofis dan betul. kerangka pikir kita. Mm. Jadi saya tadi tertarik dengan skim yang disampaikan oleh Pak Maswar. Dan itu insya Allah mudah-mudahan akan saya ikuti. Kemudian tapi niatnya itu bukan untuk mensiasati koridor ini untuk kepentingan kita. Tapi Betul. semua, apakah itu koridor hibah, hadiah, koridor wasiat, koridor waris, semuanya dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Betul. Jadi bukan kita membuat hadiah supaya saudara kita jangan ikut-ikut mengambil harta anak kita yang perempuan semua. Bukan itu niatnya. Tapi semata-mata itu kita lakukan hanya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kita memberikan hadiah atau hibah kepada anak kita, itu kita harapkan muncul rasa kasih sayang dan terima kasih antara anak dan orang tua. Lalu mungkin pada saat itu kita sama-sama karena masih sadar, masih sehat, itu ungkapan rasa terima kasih dan silaturahim itu akan menjadi edukasi buat anak cucu kita. Jadi bukan kita mensiasati untuk supaya jangan diganggu oleh yang bukan sama sekali. Lalu tadi Pak Ustadz tentang wakaf, tadi disampaikan seperti al-iman itu menjadi masalah. Memang kita kan harus memilih yang menerima wakaf kita kan Pak Ustadz. Betul. Kita kan pengen wakaf kita itu berkah. Jangan sampai begitu kita wakaf, kita lepaskan tiba-tiba pemanfaatannya itu nggak sesuai, bahkan mungkin bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh pewakaf. Jadi barangkali memang kita harus memilih yang akan menerima wakaf kita ini. Bagian yang terpenting ya Pak Ustadz ya, supaya jangan sampai ya disalahgunakan. Makanya jadi masih suka cawe-cawe yang pewakaf itu karena mohon maaf nih, ada beberapa contoh memang tidak sesuai. Jadi akibatnya ya bagaimana mencari keberkahan dari niat wakaf kita itu. Kita pengen wakaf, tapi penerima wakafnya mohon maaf, misalnya tidak melaksanakan amanah yang kita sampaikan. Nah, apakah dalam hal ini kita berhak untuk menegur atau mengarahkan? Mohon maaf, bukan cawe-cawe Pak Ustadz ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya. Pertama begini, jadi saya bicara kan ada beberapa kasus yang saya tangani, terutama dalam konteks warisan. Contohnya tadi saya katakan ada di daerah Pondok Indah sana gitu, orang kaya Pak. Jadi ketika istri datang bawa anaknya perempuan 2 orang, bilang, Pak Ustadz, ini saya suami hartanya sekian, dan suami itu punya saudara kandung, dia minta warisan terus. Oh, dia hak nih Bu. Enggak, saya nggak mau kasih. Kenapa? Karena dia nggak pernah peduli pada kami waktu kami masih miskin gitu. Kan berarti ini satu kasus gitu. Bukan begitu pola pikirnya. Kalau menghibah, hibahkan sudah, tapi niatnya bukan tadi untuk tidak dimanfaatkan oleh orang lain gitu, sebagai ahli waris. Itulah kita katakan tergantung kondisi masing-masing. Jadi kita berharapkan kita akan memberikan sesuatu tujuannya bukan karena itu, tapi untuk mengatur. Silakan, itu dibenarkan secara syariat, apalagi masih hidup, itu hak kita semuanya. Nah, cuma jadi masalah kalau udah menyangkut pada masalah wasiat atau warisan, ini bukan hak kita yang menentukan. Makanya wasiat dibahas dengan 1/3. Ini kita harus miliki 1/3 aja karena ada hak waris maksimal 2/3 di situ. Maka 1/3 yang boleh kita wasiatkan. Tapi kalau hibah belum jadi warisan, bebas kita. Nah itu prinsipnya. Sehingga apa, kita ngatur silakan saja, nggak ada ketentuan mutlaknya. Dan kemudian yang kedua, dalam konteks wakaf ini, bolehkah kita cawe-cawe? Silakan, tapi syaratnya apa? Bukan berarti udah dikasih amanah begini, dia udah percaya kok dia berusaha untuk menghalang-halanginya ketika petugas atau yayasan namanya ingin mengembangkan ini, kan ditanya wakaf buat apa? Pendidikan. Ya sudah, apapun pendidikan silakan manfaatkan. Dan bahkan dalam wakaf itu sebenarnya dia boleh masukkan keluarga sebagai nazir sekalipun dibolehkan sebagai pemantau. Cuma bukan berarti dia menghalang-halangi ketika orang mengembangkan. Maka diskusi sifatnya bukan dengan cara mengintervensi yang berlebihan, seperti mengatakan nggak aman, orang lagi jalan kan, namanya proses berjalan gitu ya. Kan nggak mungkin orang ngelola sesuatu tanah wakaf langsung jadi begini, kecuali tadi modalnya bangun semua bangunan itu
sudah siap jadi, baru kelola serahkan wakafnya. Itu baru yang istimewa sebenarnya. Sehingga apa? Nazir nggak mikir lagi nyari dana dari mana untuk membangun, tinggal mengelola. Nah itu baru lebih bijak. Gitu. Ini cuman wakafin tanah kosong, udah gitu jauh dari akses jalan raya, pengen begini lah kan Nazir nyari dana dulu dari mana gitu ya. Nah begitu. Maka saya katakan jangan membebani orang di atas kemampuannya. Makanya boleh pilih-pilih sejak awal. Oh saya melihat nih yayasan ini kayaknya bagus nih pengembangannya, udah saya wakafkan tanah saya. Makanya banyak terjadi begitu. Jadi gitu caranya. Kalau udah wakaf, kita udah nggak usah pikirkan lagi, pokoknya gimana cara menentukan ini. Kalau mau masukkan anggota keluarga itu kita sendiri sebagai nazirnya, silakan. Kasus waris nih Pak. Sistem waris ini kita wakafkan Al-Azhar Pusat, YPI. Tapi ini Al-Azhar bikin surat, ya udah yang ngelola Ustaz sendiri dengan teman-teman. Ya, emang kita aplikasi, siapa yang bisa ngelola kalau bukan kita yang membuatnya? Sehingga apa? Walaupun udah nalkapkan, kita sebagai pengelola sendiri, kita akan bikin rupa. Jadi gitu. Sifatnya bukan berarti tidak rela dan ikhlas, tapi memang kita punya kebijakan dalam hal ini. Jadi silakan, nggak ada masalah hal itu. Yang jelas tadi katakan, jangan sampai dengan cawe-cawe kita membuat nazir frustasi. Itu masalahnya. Kenapa begini salah, begitu salah, gini nah, terus mau diapain ini? Gitu ya. Kalau mau kasih modal yang banyak kita bangun sekarang kita laksanakan. Ini ngasih modal enggak, cuma tanah kosong, ambil aja lagi gak apa-apa. Nah, jadi gitu ya. Jadi harus bijaksana di situ. Karena saya sebagai pengelola juga Pak masalahnya. Jadi tahu persis gimana kondisi ngelola wakaf itu. Saya ikut ketawa karena ngerti Ustaz. Nah, gitu ya. Begitulah kondisinya. Baik. Gitu ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ustaz masih bisa ya satu lagi Bu Aas ya. Satu lagi Bu Aas. Ya, Bu Aas, satu lagi ya, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih Pak Maswar. Saya mau tanya apa namanya waktu hidup ibu saya ngasih rumah gitu. Itu namanya hibah kan ya Pak jadinya? Ya, kalau hidup ya hibah. Ya, lagi hidup hibah. Terus tapi pakai apa namanya? Pakai syarat gitu, jangan dijual ya gitu. Gitu. Terus saat ini saya lagi butuh gitu ya, perlu uang gitu. Apakah boleh saya jual? Waktu itu saya iya gitu karena saya berpikir ke depannya itu saya nggak akan perlu gitu. Tapi ya namanya orang saya saat ini ada keperluan gitu, jadi ya harus dijual gitu ya rumahnya. Ya cuma itu satu-satunya jalan. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya, baik. Saya udah janji, bukan janji ya, udah bilang iya gitu. Ibu saya udah meninggal saat ini. Oh gitu. Baik Bu. Jadi gini, ada hadis Nabi mengatakan tidak boleh seorang itu untuk mengambil hibahnya kembali kecuali dari orang tua ke anak. Kita sebagai orang tua menghibahkan anak ternyata nggak manfaat kita ambil lagi, tapi sebaliknya nggak boleh. Daripada orang lain, turunnya borok sikutan bahasa Jermannya. Jadi kalau bahasa Nabi itu seperti anjing yang makan kekenyangan, dia muntah, ini makan lagi muntahnya. Itu kata Nabi orang yang meminta kembali hibahnya. Makanya kata hibah itu berikan sudah begitu saja sama hidup, udah. Tapi udah meninggal dunia nggak ada urusan lagi. Jadi saya nggak harus bayar apa denda kayak apa gitu karena saya janji gitu. Jadi boleh aja saya jual ya. Kan yang janji bukan ibu, yang berikan larang pada almarhumah itu kan atau almarhum. Almarhum itu karena nggak paham pola tadi. Makanya ketika wasiat tidak sudah syariat, tapi nggak paham. Justru kalau kita sayang sama orang tua, batalkan wasiat itu. Gitu. Jangan sampai ada kecenderungan begini. Ketika ini udah wasiat orang tua, lo salah kalau diterapkan. Berarti kalian nggak sayang sama orang tua. Gitu ya. Iya. Pak, terus satu lagi Pak. Saya kan dikasihnya pada waktu hidup. Tapi terus apa namanya? Saya punya adik ya. Adik saya juga udah dikasih tanah gitu. Tapi terus sekarang dia nuntut gitu bahwa itu waris gitu. Itu gimana ya Pak? Kalau udah hibah nggak ada waris pun namanya. Makanya hibah dikasih saksi bukti. Gitu pentingnya. Enggak, waktu itu nggak ada saksi Pak. Jadi hanya saya dan ibu saya dikasih sertifikat gitu. Nggak ada saksi, nggak ada ini, nggak ada itu. Ya saat itu ada pernyataan nggak? Ada pernyataan almarhum nggak? Saksi. Dia cuma ngomong aja Pak. Ngomong itu sertifikatnya diserahkan gitu loh Pak. Jadi sama kita pegang sertifikat pada saat ibu saya masih hidup gitu. Ya artinya itulah pentingnya karena hibah itu hak orang masih hidup semua. Maka minimal disaksikan ada bukti. Kalau nggak ada, jadi klaim pribadi namanya. Makanya dalam hal ini kata Nabi SAW, kalau yu'to al-mudda'i bimadda'a, kalau seandainya diberikan orang yang mengklaim dengan apa yang dia klaim itu, lada'a dama ahadin, dia akan menuntut darah orang sebagai darah dia. Itu maksudnya apa? Dia
yang namanya pemberian itu harus ada buktinya. Ketika ada Lah, buktinya, maka dianggap nol. Harus ada bukti. Kecuali dia bersumpah. Apa bersumpah itu? Sumpah di depan masjid, di depan jamaah, bahwa ini sudah dihibarkan pada saya 4 kali, kalau 5 kali dia bohong, Allah laknat dia. Gitu. Itu solusinya. Kenapa? Karena hukum itu harusnya nampak, yang jelas. Karena Nabi kunna nu'maru biqada'i zawahir wallahi ta'ala sarair. Kami di dalam menghakimi sesuatu yang nampak, yang jelas ada bukti-buktinya, ada pun yang tersembunyi, urusan dengan Allah saja nanti. Gitu ya. Makanya Jadi- itulah dari orang tua sekarang ini, kita ini Iya, orang iya, sekarang kan itu orang dulu Pak, nggak mungkin lah waktu itu saya juga nggak terpikir ya untuk Ya. minta itu gitu loh, minta hitam atas putih atau gimana. ya, Tapi menurut saya udah buktinya adalah sertifikat itu tidak dipegang lagi oleh almarhum ibu saya, jadi dipegang oleh saya, yang satu lagi dipegang oleh adik saya. Nah menurut saya ya itu sebagai bukti gitu loh Pak. kan gini Bu, yang namanya megang sertifikat bisa jadi ibunya mau meninggal dia ambil sertifikat itu, kan bisa jadi. Oh, Nah, itu makanya. Jadi Iya, makanya iya, iya. kalau mau ibu bersumpah depan masjid, depan Sumpah. keluarga ibu, Oh, depan keluarga ibu, gitu. keluarga yang lainnya. Oh, Nanti akan ditentukan oleh hakim masjid situ, atau bosnya si pun udah bersumpah demi Allah 4 kali sumpah berturut-turut. Nah kalau masih bohong juga, Allah laknat langsung. Dan konsekuensinya bagi para pendengar termasuk ahli waris yang lainnya, ketika udah sumpah dia harus terima. Jangan udah sumpah 5 kali ini udah benar, ternyata nggak proses juga, itu nggak salah, nggak benar sama dia. Oh. Jadi konsekuensinya gitu. Baik Bu ya. Ya, Pak, satu lagi Pak. Jadi kalau Oh, misalnya udah nggak ada cukup, buktinya, Bu. jatuhnya itu sebagai waris, gitu. Waris. Ya bukan, kalau nggak jadi hibah jadi warisan. Oh, ya Jadi udah. Ya, waris. kalau waris bagi calon ahli warisnya. Sesuai Oke, dengan- oke, ya, ya, ya. Ya. Udah ya. Makasih banyak Pak. Cukup ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Ustadz, ini Baik, ada Pak. 3 ini di chat gimana? Ada yang menarik juga satu. Coba silakan. Mungkin jawabnya pendek aja Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bila seorang punya tanah tetapi tidak punya dana untuk bayar zakatnya gitu Oh tanah, iya. terus gimana ini solusinya? Baik, solusinya gimana gitu ya? Pertama gini, ibu punya tanah atau bapak punya tanah, ada kewajiban pajak, terus bayar pajak gimana? Saya tanya dulu gitu ya. Ya Kan bayar gitu, sendiri. punya rumah, tapi nggak punya duit, tapi rumah kena pajak, apa namanya, rumah itu PBB. PBB-nya, dibayar nggak? Nggak dibayar, oh dipanggil polisi sama RT RW gitu, sama konsekuensinya. Ini punya apa namanya tanah, kita bayar zakat, punya tanah, cari di mana? Boleh dipotong tanah yang jual sebagian, buat ngurus itu. Kalau mau ditulis sebagai hutang umumnya, ini hutang zakat saya sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian. Nanti ketika meninggal dunia, anak itu mengambilnya, potong dulu zakat itu semuanya. Jadi tanah kosong yang tidak dimanfaatkan itu dizakatkan Iya, ya? wajib zakat, karena ini sebagai sarana. Ini sebagai penyimpanan. Makanya dalam Islam itu enggak ada bumi Indonesia kecuali dimanfaatkan semuanya. Tadi Nabi mengatakan man ahya atau man a'maro ardon laisat lahu, yang enggak ada pemiliknya, fahya lahu, dia akan menjadi milik yang mengelola itu. Jadi artinya Islam mengajarkan untuk memanfaatkan fasilitas ini. Jangan kita simpan. Makanya dalam jual gun al-ihtikar itu yang namanya apa ihtikar? Nyimpen barang apa namanya? Deposit. Bukan nyimpen barang-barang dagangan. Oh, stok. Ya, jadi menahan stok itu biar nanti barang udah dikit baru dijual, itu kan kezaliman. Oh, numpuk Iya. barang ya. Ya, apa istilahnya maksudnya? Oh, Lupa istilah perdagangannya gitu. Ya pokoknya menyimpan itu. ya. Jadi ini kita katakan nggak dibenarkan secara syariat. Karena manfaat barang harus dimanfaatkan terus, peluang itu berngalir terus biar lancar. Baik. Ya, insya Allah kita sambung lagi nanti ya. Baik, Ustadz, ini sudah janji teman-teman yang 7 belum datang. terjawab, silakan dipakai WA aja di Boleh, kita, di nanti WA saya nanti. sampaikan ke Ustadz ya. Ya. Menarik ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa selesaikan masalah harta masih. Nggak tahu apa masih nanti Masih tanya lanjut kalau mau harta nanti. lanjut gitu, Insyaallah. khususnya waris ini ya banyak Ya. masalah sebetulnya. Masalah Dan Bapak praktisnya. Ibu sekalian ini beliau betul-betul ahlinya. Jadi tidak salah kalau beliau bicara mengenai itu. Baik, kita tutup Ustadz dengan berdoa bersama. Silakan. Baik. Baik sekalian, terima kasih sebelumnya dan mohon maaf kalau suaranya masih terganggu ini. Baru pulang kemarin pagi. Suara Madinah nih. Ya, suara Madinah ini. Banjir Pak di Madinah saya pulang Pak. Jadi bus itu sampai kerendam, koper-koper pada basah. Oh, banjir betul ya. Banjir Oh. betul. Karena pas hari Kamisnya badai juga saat asar itu.
Oh, Masya Allah. Ya baik, alhamdulillah Allah berikan pelajaran bagi kita semuanya, alhamdulillah kesehatan, alhamdulillah jamaah dari 31 plus 29 sehat semuanya. Amin. Jadi kami kembali dengan aman, tentram dan umrah makbul. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la baina syakin wal mahrum wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana tah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, Afwan. Ya. Mas, semuanya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, makasih Ustadz. Kita tutup ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi